Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Hani dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235589. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Ekonomi Manajerial dengan dosen Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SE, MM. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Dalam bab ini kita membahas pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Kita mulai dengan definisi manajerial dan pembahasan tentang hubungannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kita kemudian akan membahas teori perusahaan. Di sini kita mendiskusikan alasan adanya perusahaan dan fungsinya, mendefinisikan nilai perusahaan, membahas kendala-kendala yang dihadapi perusahaan, dan mempelajari keterbatasan teori perusahaan termasuk yang disebut sebagai masalah pemilik, pengelola, atau principal agent. Kemudian kita mempelajari arti laba dan membedakan antara laba ekonomi dan laba usaha serta menganalisis kegunaannya. Dalam sistem perdagangan bebas berikutnya kita mendiskusikan etika bisnis. Terakhir kita akan membahas pentingnya memperkenalkan dimensi internasional ke dalam ekonomi manajerial untuk menggambarkan globalisasi produksi dan distribusi saat ini. Juga pentingnya penggunaan internet sebagai sumber penting untuk mendapatkan informasi dan data bagi ekonomi manajerial. Dalam lampiran kita akan meninjau setiap subbab menyakup satu atau lebih aplikasi kasus dunia nyata yang secara jelas menggambarkan konsep utama yang diperkenalkan dalam subbab yang bersangkutan. Bab ini merupakan bab penting karena bab ini mendefinisikan pokok bahasan dari ekonomi manajerial yang menunjukkan secara jelas hubungannya dengan bidang ilmu lain dan membahas betapa penting dan relevannya ekonomi manajerial dalam sebuah situasi dan program pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi dalam perekonomian global saat ini. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Kita akan mendefinisikan fungsi ekonomi manajerial dan membahas hubungan dengan teori ekonomi, ilmu keputusan manajemen, dan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Maksud definisi ini dengan sangat tepat dijelaskan oleh figur di bawah ini. Masalah keputusan manajemen timbul dalam organisasi apa saja bila di perusahaan yang mencari laba, organisasi nirlaba seperti rumah sakit atau universitas atau badan pemerintah, pada saat organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan menghadapi berbagai kendala atau batasan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin berusaha untuk memaksimumkan laba dengan keterbatasan seperti ketersediaan input penting dan kendala-kendala hukum. Rumah sakit mungkin berusaha untuk mengobati pasien sebanyak mungkin dengan standar kesehatan yang cukup. Dengan keterbatasan sumber daya fisik, dokter, teknisi, perawat, peralatan, tempat tidur, dan anggaran, tujuan sebuah universitas negeri mungkin adalah menyediakan pendidikan yang cukup bagi sebanyak mungkin mahasiswa dengan kendala fisik dan keuangan yang dihadapi. Sama halnya pada badan pemerintahan berusaha untuk memberikan pelayanan tertentu yang tidak dapat diberikan perusahaan bisnis secara efisien kepada sebanyak mungkin orang dengan biaya serendah mungkin. Untuk semua contoh ini, organisasi menghadapi masalah keputusan manajemen ketika berusaha mencapai tujuan atau maksud tersebut dengan berbagai kendala yang dihadapinya. Tujuan dan kendala bisa berbeda dari satu kasus ke kasus lain, tetapi proses dasar pengambilan keputusan adalah sama. Keterkaitan dengan teori ekonomi. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Di dalam sistem perdagangan bebas ekonomi makro sebaliknya adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total dan agregat. Di perekonomian dilihat secara keseluruhan. Meskipun teori perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang penting dalam ekonomi manajerial,
Kondisi ekonomi makro secara umum di mana perusahaan beroperasi juga sangat penting. Teori ekonomi berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Model merupakan abstraksi dari banyak hal kecil yang melingkupi suatu kejadian dan mencari untuk menentukan beberapa faktor penentu yang paling penting atas suatu kejadian. Sebagai contoh, teori perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimumkan laba dan dengan dasar tersebut memprediksi berapa banyak suatu komoditas tertentu harus diproduksi oleh perusahaan pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda. Meskipun perusahaan mempunyai tujuan-tujuan lainnya, model mengaksimalisasi laba secara tepat dapat memprediksi perilaku perusahaan. Dan oleh karena itu, kita menerima model tersebut. Jadi metodologi ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan secara umum adalah menerima teori atau model apabila dapat memprediksi secara tepat dan bila prediksi tersebut secara logis mengikuti asumsi yang dibuat. Keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika, ekonomi, dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjukkan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematika ekonomi digunakan untuk mengformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi, ekonometri, kemudian menerapkan peralatan statistik pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Sebagai contoh, teori ekonomi mempostulatkan bahwa kuantitas yang diminta untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung kepada harga komoditas tersebut, pendapatan konsumen, dan harga komoditas lain yang berhubungan, yaitu komoditas komplementer dan substitusi secara berturut-turut PC dan PS. Bisa diasumsikan bahwa selera tidak berubah. Kita dapat mempostulatkan model formal sebagai berikut dengan mengumpulkan data untuk komoditas tertentu. Kita dapat mengestimasi hubungan empirisisnya. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk dapat menentukan seberapa besar perubahan dengan adanya perubahan dalam PYPC dan PS dan untuk meramal permintaan di masa mendatang untuk komoditas tersebut. Informasi ini penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud dan tujuan perusahaan dengan cara yang paling efisien. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Setelah mendefinisikan pokok bahasa ekonomi manajerial dan fungsinya, kita sekarang dapat membahas hubungan antara ekonomi manajerial dan area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional tersebut meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi dan dengan demikian menjadikan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi, ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas yang mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis dan membahas bagaimana hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Sambil mempelajari topik-topik ini disertai topik-topik lainnya, mahasiswa perlu memberikan
perhatian khusus kepada proses pengambilan keputusan secara keseluruhan yang membawa perusahaan mencapai tujuannya. Karena hal ini yang menjadi tujuan utama dari ekonomi manajerial. Singkatnya, ekonomi manajerial bukanlah studi atas banyak topik yang terpisah-pisah, melainkan penggunaan teori ekonomi dan perangkat ilmu manajemen untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien di dalam lingkungan bisnis tempat perusahaan itu beroperasi. Bila semua mahasiswa dalam mata kuliah ekonomi manajerial telah mengambil mata kuliah teori ekonomi mikro dan ekonomi makro, matematika, ekonomi dan ekonomi metris, serta berbagai area fungsional bisnis lainnya, mata kuliah ekonomi manajerial dapat difokuskan khusus untuk perannya sebagai pengintegra dan penyelaras dalam analisis proses pengambilan keputusan. Namun demikian, tidak semua mahasiswa telah mengambil mata kuliah tersebut di atas. Jadi mata kuliah ekonomi manajerial selain menekankan pada proses pencapaian keputusan manajerial yang optimal, juga harus memuat berbagai teori dan perangkat yang dibutuhkan untuk membuat keputusan manajerial yang optimal tersebut. Proses-proses yang terkait dengan semua pengambil keputusan manajerial pada dasarnya adalah sama. Proses itu pada umumnya terdiri atas 5 tahap. 1. Menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi. 2. Mendefinisikan permasalahan dihadapi perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut. 3. Mengidentifikasi berbagai solusi-solusi. 4. Memilih solusi terbaik dan solusi-solusi yang tersedia. Dan kemudian 5. Mengimplementasikan keputusan tersebut. Proses-proses ini sekarang direvolusi dengan adanya globalisasi ekonomi dunia dan penggunaan secara luas komputer teknologi informasi. Teori perusahaan. Dalam subbab ini pertama-tama kita akan mempelajari alasan adanya perusahaan dan fungsinya desanya. Kemudian kita akan mendefinisikan nilai perusahaan dan berbagai kendala mana perusahaan tersebut beroperasi. Terakhir, kita akan mendiskusikan keterbatasan teori perusahaan. Subbab ini merupakan subbab yang paling penting karena teori perilaku perusahaan merupakan pusat dan tema utama ekonomi manajerial. Keterbatasan teori perusahaan yang mempostulasikan bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Yang paling menonjol adalah model yang mempostulasikan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalisi penjualan, maksimalisasi utilitas, manajemen, dan perilaku pemuasan. Menurut model maksimasi penjualan yang dilakukan oleh William Baumol dan yang lain, para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan para pemegang saham. Memang beberapa penelitian empiris terdahulu telah menemukan korelasi erat antara gaji eksekutif menunjukkan hal sebaliknya. Olivier Wilson dan lainnya memperkenalkan model maksimalisi utilitas manajemen yang mempostulatkan bahwa dengan datanya perusahaan modern yang berdampak pada pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan, manajemen lebih tertarik memaksimumkan kepuasan atas utilitas mereka, tingkat kontrol perusahaan, kantor yang mewah dan lain-lain, daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hal ini dinyatakan sebagai masalah. Beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsi-fungsinya. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual. Terdapat jutaan perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi perusahaan perorangan, perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, persekutuan atau kemitraan perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih orang, dan perseroan dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan lebih dari 80% dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di Amerika Serikat. Sisanya dihasilkan oleh pemerintah dan berbagai organisasi nirlaba.
seperti perguruan tinggi swasta, rumah sakit, museum, dan yayasan. Perusahaan ada karena akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak kerja dengan pekerja dan para pemilik modal, tanah, dan sumber daya lain untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang terpisah. Sebaliknya, pengusaha biasanya masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas dan upah tertentu dan berbagai imbalan kerja lainnya. Kontrak yang umum semacam itu jauh lebih murah ketimbang sejumlah kontrak spesifik dan sangat menguntungkan baik bagi pengusaha maupun pekerja dan pemilik sumber daya lainnya. Perusahaan ada guna menghemat biaya transaksi semacam itu dengan menginternalisasi berbagai transaksi, yaitu dengan menjalankan berbagai fungsi dan perusahaan juga menghemat pajak penjualan, menghindari kontrol harga dan peraturan pemerintah lain yang berlaku hanya untuk transaksi antar perusahaan. Kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Kita telah melihat di atas bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Namun demikian, dalam upaya melakukan hal ini, perusahaan menghadapi banyak kendala. Beberapa kendala itu timbul dari keterbatasan ketersediaan input-input penting. Khususnya, perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak diperlukan, terutama jangka pendek. Sama halnya, perusahaan mungkin tidak mampu. Tujuan dan nilai perusahaan. Ekonomi manajerial mulai dengan mempostulatkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan manajerial. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan perusahaan seringkali mengorbankan laba jangka pendek untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pengeluaran atau penelitian dan pengembangan, pembelian peralatan baru, dan peningkatan kegiatan promosi, karena baik keuntungannya jangka pendek ataupun jangka panjang sangat penting. Teori perusahaan, theory of the firm, sekarang mempostulasikan bahwa maksud atau tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Sekarang mempostulasikan bahwa dimaksud atau tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Value of the firm. Hal ini dicerminkan dari nilai sekarang atas semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskontokan ke nilai sekarang, karena ini salah satu rupiah atau $1 keuntungan di masa depan lebih kecil daripada nilai Rp1 atau $1 keuntungan saat ini. Sifat dan fungsi laba. Dalam subbab ini kita membahas sifat dan fungsi laba. Kita membedakan antara laba usaha dan laba ekonomi, menyajikan beberapa teori tentang laba, dan mempelajari fungsi laba dalam perekonomian persaingan bebas. Laba usaha versus laba ekonomi. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba bisnis atau laba usaha mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangin biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar diketahui oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah untuk menyewa tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, sewa tanah, gedung, dan pengeluaran untuk bahan mentah. Namun bagi seorang ekonom, laba ekonomi sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. Teori-teori laba. Tingkat laba biasanya berbeda di antara perusahaan dalam industri yang sama, dan perbedaannya semakin besar pada industri yang berbeda. Perusahaan dalam industri seperti baja, tekstil, dan rel kereta api biasanya menghasilkan laba yang sangat rendah, baik secara absolut maupun dalam hubungannya dengan laba perusahaan farmasi, perlengkapan kantor, dan industri teknologi yang tinggi. Beberapa perbedaan untuk menghasilkan perbedaan ini adalah: 1. Teori laba dalam menghadapi resiko. 2. Teori laba karena
pergesekan. 3. Teori laba monopoli. 4. Teori laba inovasi. 5. Teori laba efisiensi manajerial. Fungsi laba yang efisiensi di atas rata-rata laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaiknya laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan. Yang pasti sistem laba tidaklah sempurna dan pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, pemerintah tanpa ragu mengatur harga yang dikenakan terhadap listrik perusahaan-perusahaan penyedia kebutuhan publik untuk sekedar pengembalian normal atas investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Pemerintah juga membuat aturan upah minimum dan kontrol emisi polusi sehingga biaya sosial dan polusi ditemalisasi oleh perusahaan yang melakukan. Meskipun tidak sempurna, sistem laba adalah bentuk yang paling efisien dan alokasi sumber daya yang tersedia di masyarakat Uni Soviet dahulu dan Republik Rakyat Cina, di mana laba tidak diperbolehkan. Komite partai yang berkuasa menjalankan fungsi ini dengan tidak. Cara mengoptimalkan produktivitas dalam ekonomi manajerial. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan produktivitas dalam ekonomi manajerial. 1. Analisis proses bisnis. Melakukan analisis terhadap proses bisnis yang ada dalam perusahaan atau organisasi dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dan meningkatkan efisien. 2. Penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi terbaru dapat membantu dalam meningkatkan data dengan cara mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi biaya. Peningkatkan keterampilan. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan produktivitas. 4. Peningkatan komunikasi. Memperbaiki komunikasi antara manajemen dan karyawan dapat membantu dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul dan meningkatkan kolaborasi. 5. Pengembangan sistem. Membuat sistem pengukuran kinerja yang tepat dapat membantu dalam mengukur dan mengevaluasi produktivitas sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. 6. Motivasi karyawan. Membuat program-program atau sistem yang dapat memberikan motivasi kepada karyawan dan meningkatkan kinerja produktivitas mereka. 7. Kendalikan proses. Membuat sistem dan proses yang reliable dapat mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas. Pengelolaan waktu. Menciptakan manajemen atau efektif. Membuat jadwal kerja yang efisien dan mengelola tugas yang efektif dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas perusahaan atau organisasi. Perbaikan lingkungan kerja. Membuat lingkungan kerja yang nyaman dan aman dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Menciptakan kondisi kerja yang ekonomis, penerapan yang baik, dan suhu yang nyaman dapat membuat karyawan lebih sejahtera dan produktif. 10. Pemberian tugas yang efektif. Membagi tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi karyawan dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas karena setiap orang dapat bekerja pada tugas yang sesuai dengan kemampuannya. 11. Sistem reward dan punishment. Membuat sistem reward dan punishment yang efektif dapat meningkatkan produktivitas karena memberikan insentif kepada karyawan yang bekerja keras dan memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak bekerja dengan baik. Pengelolaan proyek yang efektif. Membuat perencanaan proyek yang baik, mengelola proyek secara efektif dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan suatu organisasi dan meningkatkan produktivitas. Itu adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan produktivitas dalam ekonomi manajerial. Namun perlu diingat bahwa untuk mencapai produktivitas yang optimal, kombinasi dan beberapa cara tersebut yang perlu dilakukan dalam konteks bisnis atau organisasi yang berbeda. Kesimpulan, ekonomi manajerial adalah cabang ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam proses pengambilan keputusan di dunia bisnis. Kesimpulan dari ekonomi manajerial adalah ekonomi manajerial memadukan teori ekonomi, manajemen, dan mata kuliah alat untuk menganalisis pengambilan keputusan.
Ekonomi manajerial membantu manajer memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Ekonomi manajerial membantu organisasi menyusun rumusan strategi untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Ekonomi manajerial menggunakan teori ekonomi mikro dan metode kuantitatif untuk membuat keputusan manajerial. Ekonomi manajerial membantu organisasi menyusun rumusan strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang secara maksimal. Ekonomi manajerial menggunakan teori ekonomi mikro dan metode kuantitatif untuk membuat keputusan manajerial. Ekonomi manajerial relevan dengan manajemen non-bisnis dan organisasi di nirlaba. Prinsip-prinsip ekonomi manajerial berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan sumber daya secara efisien. Topik-topik keputusan yang sering dikaji dalam ekonomi manajerial adalah perilaku konsumen, penggunaan tenaga kerja, dan penetapan harga. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.